Ya tadi saya coba-coba tuh ngambil kertas, nulis angka 300 triliun. Saya hitung nolnya ada di berapa? 15. 15 ya. 3, nolnya 15 kan. Saya nggak mikirin nol. Saya mikirin ruang ini pasti tidak muat. Oh, kalau uang cash itu nggak muat? Nggak muat. Itu Iya, aja pikir aku nggak mikirin angka. Kita kelelep sama uang ya. Mau aku kelelep di bawah uang itu. Iya, saya nulis Masya nolnya udah Allah. 15. Ini uang banyak sekali itu. Kita dapat uang dengan 0,6 aja udah bersyukur sekali. Itu 0 sampai Pokoknya ini uang negara atau gitu aja intisarinya. iya, Uang negara ya. transaksi yang tidak biasanya atau yang mencurigakan kata Pak Mahfud. Mencurigakan. Iya, totalnya dari tahun 2009 sampai 2022 itu di jumlah itu 300 triliun. Wow. Milik siapa dan siapa penanggung jawab belum jelas ya. Itu katanya transaksi yang berputar di sekitar para ASN, terutama di bidang pajak dan bea cukai. Jadi Pak Mahfud ini yang menarik nih Kang. Dulu kalau ada masalah, katakanlah ada borok di pemerintahan, itu pejabat-pejabat semuanya sembunyi. Mau nutup-nutupin. Tapi ini Pak Mahfud yang ngomong kan. Bisa nggak itu langsung dikuasai pemerintah? Nggak bisa. Pasti Udah bisa? nggak bisa langsung begitu. Kan ada proses hukum. Kurang kuasa ya? Husri nggak bisa ngambil itu. Nggak bisa ngambil gitu aja. Ada proses hukum. Harus dibuktikan bahwa itu uangnya benar-benar uang haram, uangnya benar-benar menjadi tindak kejahatan baru bisa. Nah, Ini yang kita sebut minggu lalu, apa tuh? ketika ada cross boys, cross girls, kan ada cross mama, cross papa. Ini cross mama, Ini cross papa, cross mama ini. Bajingannya ini cross mama dan cross papa. Katanya ini. ada 400 orang yang terlibat. Jadi jumlah transaksi terhadap 400 orang itu. Bisa begini, 400 orang itu tidak akan bisa memiliki lagi karena dikontrol oleh PPATK dan kemudian dipindahkan ke akun lain yang mereka tidak bisa lagi telusuri. Bisa juga minimal dibekukan sebelum Iya, maksud saya pokoknya intinya bekukan. Iya, diproses lebih lanjut. Secara legal. Semuanya legal. Itu Legal, bekukan. Nggak bisa ditransaksikan lagi. Nanti mereka akan mati itu lama-lama itu. Mati udah nggak akan ada klaim-klaim apa. Saya kira jalan terbaik mereka menjadi tuek gitu tuh mati gitu. Itu terbaik banget itu. Peaceful way. Peaceful solution. Iya. Dan itu kalau sudah sekian tahun itu udah pada mati, nggak ada klaim-klaim dari anak cucu, itu punya negara. Oh, diambil negara. Bung, tapi yang mengherankan dalam situasi segenting ini dari sudut keuangan, karena 3 tahun minimal ada COVID ya. COVID. Ya. Itu kan duit diperlukan sekali itu. Oh, sangat. Sangat. Kok ada cross mama, cross papa? Ya karena kan itu kerjasama mama dan papa itu. Oh, iya. Semua cross mama, cross papa. Iya. Di dalam satu keluarga. Dan itu ada 40 400-an orang. Oh, 400. Iya. Ya 400 cross mama, cross papa lah. Kira-kira Iya, macam iya, gitu iya. aja namanya. Kita nggak boleh terlalu sopan santun kepada bajingan seperti itu, ya tak? Saya kira, Bung. Ini emang bajingan ini. Di saat bangsanya dalam derita seperti itu, mereka sembunyikan duit. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ini perang dengan suatu negara asing, bangsa kita ini aku ada di garis depan, nggak mungkin aku di belakang, Bung. Kalau terjadi apa-apa gitu. Oh, tapi aku nggak mati. Kenapa? Berdiri terus itu kan. Orang-orang itu pasti bersembunyi di gua. Oh, menyelamatkan menjaga diri. duit. Iya. Bagaimana pengkhianatannya kepada bangsa? Iya. Terang-terangan tuh itu. Iya. Sangat terang-terangan. Pengkhianat bangsa ini namanya. Jadi saya kira kita sudah belajar dari orang-orang jahat. Mesti negara belajar mengatur hukum untuk mengatasi orang-orang jahat itu dengan legal, tanpa celah, tanpa apa. Biarpun jahat kan mereka tidak mau diperlakukan jahat. Oh iya, negara tetap harus pakai pendekatan hukum. Bu Menteri kan diserang oleh kalimat-kalimat, jangan kami dipermalukan. Oh iya. Loh, orang kayak begini tidak mau dipermalukan itu. Itu ada kisah di kampung, Bu. Itu sudah agak lama.
ada bangsa 20-an tahun, ada maling. Maling yang ngancam kekayaannya orang kampung, bukan kekayaan, maksudnya mengancam kemiskinannya orang kampung. Oh, udah miskin di mana? Colong-colong ya, colong-menyolong. Satu kali ketangkap, itu dia tangannya diborgol ke belakang, diiringi terbang-terbangan, bunyi-bunyian keliling kampung. Sesudah dicopot dia nuntut. Perlakuan orang kampung. Perlakuan tidak manusiawi. Terus solusi orang kampung, jadi kamu mau apa? Gitu. Aku tuntut itu. Ya, oke, tak perlakukan secara manusiawi. Gebuki ini orang ini gitu. Gitu. Nah, orang yang gebuki. Udah enggak manusiawi sekalian. Gitu, Bung. Jadi, ya, penjahat masih bisa minta perlakuan anggun sebagai manusia. Padahal dia sudah kehilangan kemanusiaannya, udah banyak, udah hilang. Karena mau ngambil uang yang bukan haknya itu kan. Bukan hanya mengambil apa miliknya orang miskin. Sesama orang miskin di kampung. Ini juga ngambil miliknya orang miskin karena kan. Ini milik orang miskin ini. Uang negara kan buat kesejahteraan rakyat. Begini, Bung, aku bersumpah demi Republik Indonesia, jangan dikasih aku sepeser pun dari uang itu, kasihkan orang miskin-miskin. Nah, kan mesti ada, itu berapa? Baru 300 triliun. Enggak, kalau ada 500 triliun lagi, aku juga tidak akan ngiler. Kasihkan pada orang-orang miskin itu supaya jangan terlalu miskin. Malu aku hidup agak baik, bisa beli baju bagus, orang lain makan sengsara. Tapi ngomong bajunya emang keren sekarang. Oh, keren, memang keren. Baju takwa. Ini takwa betul itu. Rezeki anak soleh. Itu bahasa siapa itu? Bahasa Kadrun itu. Hijrah. Matamu. Tapi yang menarik nih, Kang, justru yang bongkar tuh Pak Mahfud loh. Dia Menko Polhukam. Dia yang ngomong bahwa ada 300 triliun itu transaksi tidak wajar atau transaksi yang tidak. Enggak, PPATK. Yang ngomong ke publik Pak Mahfud. Tinggal ngomongin. Iya, PPATK kan pasti semua terlacak kan. PPATK kan ya. Kalau jenengan kemarin transfer aku 5 juta, PPATK tahu. Tahu ya. Iya. Gimana caranya supaya nggak tahu? Nggak enak itu. Transfer 5 juta ya memalukan itu kan. Nggak enak. Cash aja. Cash aja. Handling over. Nah, kalau biasanya kalau cash gitu nggak tahu. Nggak tahu. Kebanyakan. Aku ingin mereka nggak tahu. Oh gitu. Jadi main cash aja kita. Memalukan. 5.000 ya, gila ya mati. Nah, itu satu hal. Kalau seperti saya bilang dulu kemarin tuh pemerintah tuh pasti kalau kayak gitu-gitu biasanya pejabat tuh saling menutupi. Nah, sekarang Bu Sri Mulyani ngomong, Pak Mahfud ngomong, kemudian Pak Jokowi juga ngomong. Itu kan agak seru nih pemerintahan sekarang ini. Berani mengkoreksi dirinya sendiri. Ya nggak masalah. Orang baik mesti gitu. Oh. Ya orang baik gitu. Itu kita sanjung sedikit. Atau itu sanjungan terbesar bahwa ada perkara memalukan. Ya. Tapi terkontrol. Bisa dikontrol dengan baik. Duit berapa tadi bisa diambil lagi menjadi milik negara dan didistribusikan oleh pemerintah untuk kaum miskin. Itu sumbangan kaum miskin. Kalau itu kurang, umpama orang kayak saya diminta 10 juta gitu untuk nambahi, ya nggak ada apa-apanya itu. Tapi kalau 10 juta, Bung Kajito 10 juta, 10 kan lama-lama banyak tuh. Nambahin itu loh, nambahin yang hilang itu. Tapi ini langsung dianggap duit rakyat gitu aja. Nanti didistribusi, entah mekanismenya Ibu Menteri ya, Ibu Menteri Keuangan yang tahu, saya kan nggak tahu gitu-gitu. Didistribusikan. Jadi ini bahasa Amin Rais ya. Apa tuh? Blessing in disguise. Jadi saudara, ini saudara Jokowi, ini sebaiknya mundur. Enak ya? Enak itu mundur. Aku tuh udah nggak bisa mundur, Bang. Aku itu orang maju. Gitu. Selalu maju aku nih. Iya. Mobilku dulu begitu juga dia nggak bisa mundur, maju aja. Tapi memang buat di matanya Pak Amin kan, apapun masalahnya Pak Jokowi mundur solusinya. Solusinya itu mau mundur. Iya.
meskipun dia juga nggak akan mungkin jadi presiden gitu. Oh iya. Nggak bisa. Nggak Gitu bisa. aja. Kata Nggak Gus bisa. Dur harusnya kalau presiden itu A+. Ini minus. Ya itu. Jadi begini, Bung. Saya kira mesti kita kombinasi dengan uang-uang Iya. yang ketahuan sebelumnya. Iya. Saya kira ini Menteri Keuangan tidak perlu risau sekali kan? Ya, tapi Bukan urusan dia, bukan kejahatan orang lain yang melakukan, bahwa beliau sama Pak Mahfud sama Pak Presiden bisa berbicara dengan sekompak-kompaknya dan uang itu akan dipertanggungjawabkan, bukan hilang nanti dibagi di antara raksasa-raksasa. Enggak lah, kembalikan ke negara. Kalau memang terbukti itu melanggar hukum. Ya pasti melanggar hukum lah. Ya sih, memang kalau dilihat dari logiknya profil pendapatan. Pak Mahfud kan bisa bikin pasal baru. Pokoknya pasal ini melanggar. Gimana cara uang itu balik? Bisa. Gimana caranya uang ini kembali? Kalau enggak, serahkan saya lah. Gitu. Iya. Jenengan yang distribusikan. Distribusi. Separuh. Kalau punya uang sebanyak itu buat apa kan? Jenengan kalau punya, kayak misalnya Pak Rafael Alun itu kan, nggak usah sampai 500. Loh, dia ternyata 2 triliun. Oh iya. Loh, gimana dia mula-mula mengaku 50 miliar katanya. 56. 56 miliar harta awalnya. Kemudian ternyata Burana dilacak. Dia dibekukan 40 rekening yang terafiliasi dengan dia, ada 500 triliun proses. Ini murni cross papa. Oke. Makanya kalau anaknya menjadi cross boy, wajar karena ya genetika. bagaimana nggak wajar? Rumah isinya, kita nggak tahu ada doa atau enggak, tapi isinya itu, iki ada duit sekian triliun. Tapi jangan bilang-bilang kalau ngomong itu sekian miliar. Oh, tapi kan gayanya itu lebih dari sekian miliar. Foto-foto itunya loh. Oh, fotonya. Kalau itu dia ngomong-ngomong kemana-mana, nggak ngomong langsung, tapi setidaknya menunjukkan gaya hidup yang wow gitu. Apakah orang-orang pajak rombongannya Alun? Kok jenengnya Alun ya? Iya, Rafael Alun. Alun itu gelombang samudra. Oh gitu ya. Kok namanya itu? Dan mereka itu tidak mau dikontrol oleh ibu kita. Ya, nggak mau dikontrol. Janganlah Bu, jangan kami dipermalukan. Loh kok masih ada malu itu ya? Iya. Itu malu apa? Mereka itu yang malu-maluin karena tidak mengerti etika dalam kehidupan. Mereka itu hidup dengan sangat berlebihan dan ketika pemerintah, baik pemerintah daerah dimanapun atau pemerintah pusat kekurangan duit betul untuk menangani penyakit-penyakit apa tempo hari. COVID, ya? Kok nggak ada orang yang bisa punya ide, mari kita dari kelompok kita ini, apa? Naik motor tuh? kelompok montoran itu, mari kita keluarkan 1 miliar satu orang, dan ini sudah ada berapa orang. Kita serahkan kepada, ya hati-hati juga nyerahkannya kepada siapapun, ini jangan sampai nggak jelas. Itu yang paling bagus serahkan Ibu Menteri. Dan kita lapor Pak Presiden, dan kami sudah lapor, sudah sampaikan uang kepada Bu Menteri, ini begini-gini, tolong untuk membantu, kita membantu. Kami orang pajak membantu gitu. Nah, ya umpamanya ya jangan terlalu menyolok, bantulah itu satu orang 0,5 miliar gitu, nggak terlalu nyolok kan? Justru kalau itu jadi menyolok, kalau ngebantu, uangnya dari mana? Gaji mereka paling 20 juta, 30 juta. Tapi kan paling tidak ada itikat baik, itikat kemanusiaan. Mengembalikan. Ya nggak usah mengembalikan, pokoknya ini pura-pura ini kami nyumbang dah. Iya. Nyumbang gitu. Jadi memang orang jahat itu serba salah ya. Nyumbang, nanti ketahuan. Anaknya ngebuki orang, akhirnya juga ketahuan. Katanya 56 miliar. Jadinya 500 miliar. 500 miliar kali berkali-kali. Oh ya itu kan dengan aset duit, ya itu kan rumah. Uang yang di bank. Itu kan rekeningnya, belum lagi aset-asetnya kan. Itu kan nggak terhitung. Ya, iya itu. Udah begini Bung, kita ngomong di forum ini bukan orang nyinyir yang tidak ada tujuan.
Ya. Ini ngomongannya orang-orang yang punya concern kepada kehidupan kita dalam cara bermasyarakat dan bernegara, menjaga etika, menjaga jangan sampai tangan ini terlalu bebas mencuri uang kantor dan sebagainya. Ini ngomongan serius. Ini wakil dari suara moral masyarakat. Bangsa kita masih punya moral. Meskipun lebih banyak yang bandit-bandit yang tidak ada moral, tapi setidaknya ada masih suara moral untuk mempertahankan kehidupan kita. Saya tidak peduli bahwa orang-orang itu tersinggung, saya akan hadapi. Oh, personal. Ya, karena kita melakukan hanya sesuatu yang namanya kita doing good on earth. Doing good on earth. Ya, keren banget kan itu. Luar biasa. Ini suara langit. Suara langit, Bung. Saya ada bawa misi kenabian itu. Oh iya. Mari kita ingat zamannya Orde Baru itu. Aku kan sudah 40-an. Dan aku sudah nulis. Apapun aku kontrol dengan suatu tulisan. Sekarang aku kontrol dengan suara. Aku tidak kehilangan tugas. Dan kita more or less kita doing good on earth. Dan itu membela siapa? Ya Pak Jokowi pasti stres banget. Ibu kita itu Menteri Keuangan ya stres. Oh ya pasti. Stres lah. Pak Mahfud ikut-ikut stres tuh. Iya. Nah, kalau pemimpin kita stres, masa kita diam aja ya? Kita harus ikut stres. Harus. Bukan perkara ikut stresnya, tapi kita ikut memanggul tanggung jawab. Ya, moral, tanggung jawab sosial dan moral ya. Saya lebih suka menyebut itu tanggung jawab moral. Karena suara-suara orang-orang yang mengaku dirinya pemegang suara moral tidak berbicara. Nah, siapa ini supaya jelas ini? Siapa ini? Kadrun. 212. Bukan Kadrun sekaligus langsung kalau dia sekali bicara seperti tadi, turunkan Jokowi itu. Bu Sri Mulyani mundur. Pokoknya apapun masalahnya, solusinya mundur. Kalau betul keluarga Nabi, mengapa tidak bisa berbicara sehalus Nabi? Iya, kalau keluarga Nabi, ya keren lah. Kalau aku ini keluarga Nabi ini, Bung Eko, sini Bung, gimana Bung Kacito? Lembut, ngomongnya lembut. Tapi berhubung aku ini jauh dari dzurriyyah Rasulullah, jauh aku nggak ada lah. Kan nggak harus lah. Nggak apa-apa. Mengapa yang harus? Suaranya begitu mengacaukan dunia. Dan suara-suara mereka itu menjadi polusi suara. Tidak sekedar polusi suara. Suara itu adalah moralitas yang menghancurkan kita semua. Mengapa bisa begitu? Dan ketika negara dalam keadaan begini, konkret berada dalam situasi darurat ini di bidang keuangan, khusus di bidang perpajakan dan apa satu lagi, yang urusan duit-duit itulah. Itu kan problem bangsa, problem akut ini, serius. Mengapa mereka yang gampang bersuara moral? Aku ngomong kita nggak ada Allahu Akbar ya. Enggak kali dulu. Jangan. Enggak penting lah itu kali ya. Allahu Akbar itu ya ada fungsinya, Allah. Ya, buat memuji kebesaran Tuhan. Iya. Allahu Akbar. Enggak lah, Bung. Kita lama-lama ini selama masa pemerintahan Presiden Van Surakarta ini kita jelas. Kejahatan demi kejahatan, kejahatan demi kejahatan. Dan ada orang yang mengaku terah kiai, memakai gelar-gelar, padahal dulunya apa itu? Itu dipungut dari mana? Oleh suatu kekuatan yang ingin mengacaukan keadaan. Ngomongnya, lebih hebat aku ini daripada NU. Aku lebih hebat dari presiden. Presiden itu tidak ada itu. Adanya aku. NU itu bus besar. Penumpangnya mabuk, sopirnya mabuk, sempoyongan. Bung, ini kata-kata apa? Apa mereka tidak takut terkutuk oleh mulut dia sendiri? Nah, ini sama terjadinya, Bung. Ada sesuatu kekuatan yang memang sengaja membuat kekacauan macam ini,
Tapi kekacauan itu satu hal, itu urusannya tentara, polisi, dan seterusnya. Kekacauan di bidang keuangan ini, di tempat orang yang bisa mengumpulkan uang, tidak boleh ada terjadi seperti ini. Saya kira benar Pak Mahfud itu suruh segera bikin undang-undang. Satu pasal aja. Satu pasal. Apa itu? Ya pokoknya pasal untuk ini mengatasi ini semuanya. Sebetulnya kan kita sudah ada. Pak Jokowi itu kemarin sudah mendorong namanya undang-undang perampasan harta kalau terbukti itu korupsi. Jadi kalau seandainya memang ada perilaku korupsi, dia korupsi, misalnya yang bisa dibuktikan 200, kerugian negara berapa, itu hartanya dirampas buat negara. Itu yang paling bagus, tapi itu masih kurang radikal. DPR nggak mau. Itu kurang radikal. DPR nggak maunya apa alasannya? Yang nggak tahu, nggak mau undang-undang itu disahkan. Nah itu problem kita. Kan banyak juga koruptor dari sana. Nggak mau dirampas juga nanti. Gitu kan. Kalau politisi, cara berpikirnya itu berpijak pada kepentingannya orang per orang, pribadi-pribadi, dan bukan ngelihat jangka jauh kepentingan bangsa. Itu politisi busuk. Busuk. Ya tapi ya kalau semuanya nggak mau. Ya busuk semua. Ya busuk semua. Bagaimana? Seorang pemimpin bangsa, tukang kontrol, tidak mau dikontrol. Oh iya. Nah itu kalau kan yang paling ditakuti sama korupsi ini bukan penjara. Sama koruptor tuh bukan penjara. Oh penjara gampang, bayar. Yang paling mereka takut itu miskin. Jadi memang hukumannya harus dimiskinkan. Ya memang itulah. Iya. Karena ini asalnya ini orang-orang itu melarat-melarat dulunya. Masih ingat masa melaratnya itu getir parah. Tapi ada juga mereka dari yang bapaknya udah kaya raya tapi nggak cukupan. Iya, orang kayak gitu juga takut melarat. Iya. Pokoknya memang dibikin melarat. Jadi gini, Bung. Kalau DPR tidak satu jalan dalam pemikiran menyelamatkan uang bangsa, DPR itu dengan kata lain itu satu sayap pemerintahan itu. Pemerintah satu sayap, mereka satu sayap, dua-duanya sama besarnya kekuasaannya. Tapi ini lebih cenderung pada ugal-ugalan, menyelamatkan kepentingannya dia sendiri. Kita mesti berpikir kan satu hal yang lain. Memilih anggota DPR besok itu bukan yang tipe kayak gitu, yang pembohong-pembohong inilah. Yang saya nggak begitu betah itulah. Anies itu kan bukan bapak identitas. Yang namanya politik identitas itu kan Ahok. Bagaimana Bung? Di depan kesaksian berjuta-juta penduduk Indonesia yang tahu sejarahnya. Perkara yang dibicarakan. Ini tega dia. Orang yang kabarnya datang dari kelompok beragama. Tapi berani berbohong di depan publik dan meminta, ini aparat negara, jangan ganggu Anies. Ini politisi. Politisi, Bung. Yang mewakili kita ini, ya orang kayak gini nih. Kapan negara mau makmur, kapan Bu Menteri mau tentram dalam urusan duit. Iya. Jadi beliau mesti dikasih tahu, memang tujuan menjadi Menteri Keuangan tidak untuk tentram, memang tujuannya itu untuk resah. Iya. Iya, memang mengelola uang banyak itu, uang negara, uang rakyat. Uang negara dibantu tukang kontrol yang bandit-bandit. Ya. Cross mama, cross papa. Iya. Bandit semuanya. Presiden Jokowi seorang diri, sorangan mau menegakkan keadilan di bidang pengelolaan uang. Partnernya tidak sudi. Partnernya tidak sudi membantu. Ya, terbaca. Ini cross boy, cross girls, cross mama, cross pa mentality. Iya. Ya gitu aja, Bung. Saya nggak habis pikir ya, kalau orang sampai katakanlah uangnya 500 miliar apa, itu gimana cara mereka hidup dan menghabisi? Mungkin kita aja pakai punya uang pas-pasan susah ngabisinnya, makan di warteg nggak bisa habis. Mungkin mereka tahu tidak lama mati dan kemudian akan membawa uang itu untuk nyogok. Nyogok malaikat.
Dikira ya malaikat itu dikira sama dengan gitu. Aparat-aparat yang aparat sejenis mereka lah ya. Di dunia fana ini. Dikira gitu ya. Mereka nanti akan nyogok sana gitu. Kalau enggak ya ditaruh di dalam keranda itu banyak uang dan dipakai untuk bantal. Dikira surga itu macam gitu. Bayangan mereka tentang surga. Iya, barangkali kira-kira surga itu macam dia bantalan duit lah. Lu sugih ya bantalan duit lah. Masa bantalan apa? Nah, kayak gitu, Bung. Ini saya sangat marah ini. Betul nyesek lah di perasaan. Jadi beginilah ya. Selama saya ikut aktif dan melahirkan begitu banyak tulisan sebagai kekuatan kontrol bagi authoritarian regime, military regime, zaman Orde Baru begitu dulu, banyak yang saya tidak terlampau nyesek, tapi kali ini ngelihat dalam satu waktu begitu pendek dari orang-orang yang menggelapkan uang, ternyata bilang cuma uangnya sedikit, tapi ternyata berkali-kali lipat, kemudian ada sesuatu yang barangkali namanya musibah 300 triliun, sedang beredar dari suatu sistem perbankan ke sistem lainnya dalam kontrol, semuanya disorot oleh itu, Bung. Mendengar berita ini aja agak stres saya. Mendengar berita itu aja stres lah. Kalaupun tidak mencium bau-bau uangnya. Saya mencoba menghubungkan kaitannya dengan keadaan rakyat yang sedang menderita, yang sedang miskin begitu. Kok tega-teganya ada uang yang kayak gitu. Itu membuat kita nyesek. Tapi kita nggak boleh. Juga pemerintah sekarang ini tidak boleh hanya merasa sedih. Itu tidak boleh sedih. Pemimpin kan punya tangan itu kekuasaan. Bikin kekuasaan. Bahwa hal kayak gini mesti diputuskan. Kalau tidak dengan undang-undang yang sudah ada, undang-undang yang sudah ada ditolak oleh DPR, Sontoloyo, gitu. Sontoloyo kan orang-orang itu kan. Beberapa teman aku, tapi aku bilang dia juga Sontoloyo, membohongi rakyat bahwa politik identitas itu Ahok, itu juga bajingan. Ya bajingan tuh itu, bajingan lah. Nah, ini mesti ada produk baru. Kalau nggak ngajak DPR, apalah produk yang dibikin oleh Presiden. Perpu. Saya kira sejenis gitu. Khusus, spesifik untuk menyelamatkan duit-duit macam gini. Karena 300M ini, ya 300 T ini kecil hanya sekarang. Yang akan datang itu lebih besar, Bung. Kemungkinan duit jumlahnya yang lebih besar akan lenyap, senyap. Nah, itu nggak boleh. Mesti ada hukum penangkal. Nggak usah ngajak DPR niatnya busuk gitu. Niatnya busuk gitu, nggak usah diajak. Dalam pemerintahan ngatur negara diatur. Entah oleh mekanisme apa. Mereka pura-pura ada, pura-pura dianggap, tapi keputusan darurat yang strategik, yang sangat penting, yang mendesak demi menyelamatkan bangsa. Itu dibikinlah. Pokoknya dasar pemerintahan kita itu demokratis, atas keadilan, atas hukum, atas segala rupa. Tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada celah. Tapi demi efisiensi, mungkin apa yang bisa dibuat oleh pemerintah sekarang, buat sendiri. Iya. Sebetulnya menarik nih, Kang. Justru dengan katakanlah ada isu atau case 300 triliun ini, kan kayak ada trigger buat Bu Sri itu dia untuk benar-benar ngebenahi. Itu dia, maka saya bilang. Jadi ada pemisahan, nanti ada ASN yang memang bersih, kerja serius, mungkin lebih banyak. Ada memang tadi yang jenengan bilang itu loh, cross mama, cross papa, biang kerok ini yang harus benar-benar dihabisi. Begini, Bung. Saya kira kontrol mekanisme tidak cukup dengan hukum. Dan tidak cukup dalam urusan yang sifatnya penegakan hukum, pencegahan. Ya, kasihlah pegawai negeri yang cukup penghasilan. Enggak itu sudah cukup. Cukup. Maksudku pegawai negeri yang rela pensiun dengan duit
3 juta sebulan. Jangan keras-keras ya. 3 juta sebulan. Itu dikasihlah oleh pemerintah sesuatu simbolik mekanisme. Simbolik itu apa? Ya nggak usah Pak Jokowi, Bu Menteri Keuangan, kasihlah orang-orang mantan-mantan pegawai negeri, orang-orang baik itu. Ya, jangan hanya dikasih medali. Zaman Habibie aku dapat 2 medali tak buang. Loh, kenapa? Ya untuk apa medali? Gak bisa buat bayar nasi di warteg. Medali. Aku bisa jadi pemerintah memberi orang baik-baik itu medali. Satu orang tak kasih 10. Bisa. Bikinnya gampang di Senen itu. Bikin Senen itu. Pemerintah ini, pemerintah, ya itu pemerintah dulu. Tapi kan pemerintah ini juga ikut. Karena satu sistem kan itu. Iya Pak Jokowi itu kalau 17 Agustus ya jangan milih-milih lah orang yang dikasih apa ini. Sehingga berhak di makam pahlawan itu. Enggak, aku enggak tertarik itu. Aku enak di makam bawah daun-daunan pisang. Di makam pahlawan enggak ada gunanya. Udah mati gitu. Sekarang kalau pemerintah itu memberi sesuatu yang namanya buat rakyat apa ini honorary apa yang dari presiden gitu. Ya itu duit lah. Jadi bentuknya enggak medali aja gitu ya. Medali, piring, orang gunane kuwi. Piring mau dipecah ya enggak pantas toh. Nah, berikanlah mekanisme kontrol dari bajingan-bajingan pencuri duit macam ini. Ya, berapa carilah orang yang bekerja di bidang spiritual. Aku ini bukan kiai, tapi kerja aku itu moral. Moral bangsa. Aku bicara tentang nation building dan character building. Tapi orang seperti aku ini banyak. Dan siapa yang memberi harga? Iya. RT belum ngerti. RT nggak ngerti gunanya. Sampai ke RW nggak ngerti, sampai ke bupati, gubernur, apalagi gubernur edan-edanan begitu orang ngerti. Iya. Sampai presiden ini orang ngerti ya. Menurut saya kebangetan lah. Jadi yang rame-rame ya lah ngejar orang itu, ngejar, dihukum 15 tahun, dijalani 5 tahun, bebas. Duitnya masih bermiliar-miliar. Supaya tidak jadi bajingan, warga negara ini diberilah sesuatu yang namanya character building. What is character? Character itu sesuatu yang tidak memungkinkan orang nyolong. Ada bung dalilnya mesti. Biarpun dia mengelola duit, tidak ada yang melihat, dia tidak mungkin nyolong. Gimana caranya itu, Kang? Banyak yang bicara. Salah satu cara orang-orang model itu dan orang-orang pasiunan baik-baik model itu diberi penghargaan. Penghargaannya, daripada uang sekian T itu dicolong oleh beberapa orang, cuma 40. Kalau itu diberikan pada 40 pasiunan, itu dipilih orang-orang yang betul-betul terhormat. Kontribusinya jelas. Presiden tidak tidur, orang-orang macam itu juga tidak tidur karena mikirkan cara negara ini dikelola. Berilah itu. 100 juta, Bung, itu sudah banyak. Nah, kalau 300 T itu diambil untuk 100 orang, masing-masing cuma 100 juta, itu udah pening lu pulang. 1 juta ya, 1 juta ini. Pensiunan cuma 3 juta, ini 100. Bingung lah dia. Tapi pemerintah tidak punya nih kreativitas seperti ini, Bu Menteri. Saya ngomong agak belak-belakan ya ini. Ini bukan otoritasnya Bu Menteri lah, tapi otoritasnya presiden lah ini. Jadi presiden kapan ini? Agustus ini kapan? Masih agak lama lagi. Oktober 2024 tapi nanti. Enggak Agustus. Apa? Kita nunggu Agustus, hari kemerdekaan. Oh, hari kemerdekaan. Berilah rakyat itu jangan medali, jangan trofi, jangan piagam gitu. Piagam. Aku tahu aku baik, jadi tidak perlu piagam. Saya ini baik, tidak perlu dibuktikan oleh pemerintah dengan sebuah piagam apa gunanya. Tapi kalau penghargaan itu 100 juta itu, tangan presiden tak ciumnya 4 kali itu. Mana presiden tak cium ini 4 kali.
Jadi 25 ini kayak jeritan hati. 25 juta 1 kali cium. Iya. 4 kali cium 100 juta. Jadi Agustus ini saya ingin mendengar bahwa ada orang baik-baik di masyarakat. Gitu. Yang udah tua-tua juga, bentar lagi paling nggak ada bagaimana kan. Jangan sampai negara berutang pada orang yang baik betul sudah mati, udah nggak bisa ditolong. Itu utang negara lebih besar daripada utang negara dengan IMF dan lain-lainnya. Iya. Utang negara berupa jasa kepada orang-orang mentereng tertentu, orang keuangan, orang kesenian, orang kebudayaan, orang tentara, polisi. Tentara itu banyak melarat, polisi banyak melarat. Iya, polisi-polisi baik biasanya tuh kan? Iya, kan baik lah. Bedil-bedil sana sini, Bung. Bertaruh nyawa. Karena nyawanya masih dilindungi Tuhan, pemerintah merasa sudah lunas. Nggak dikasih penghargaan. Iya. Nanti kalau mati atau apa, baru ketahuan rumahnya itu mepet kecil. Iya. Rumahnya kurang layak gitu. Baru presiden gursa-gursu bikin rumah. Bikin ya sekarang lah, mumpung dia masih hidup. Iya benar. Penghargaan untuk orang mati, Bung. Iya. Di sana itu sudah ketemu Tuhan. Iya. Anugerah Tuhan itu tidak bisa dihitung. Jadi nggak perlu lagi rumah itu kan buat dia. Betapa pemerintah ketinggalan ya. Ketinggalan banget. Nggak punya kreativitas ini. Jadi kontrol keuangannya kontrol, ngejar maling-maling. Hukum 10 tahun, jalani 2 tahun. Di mana keadilan? Duit udah dicuri, udah diselamatkan untuk kepentingan dia. Hukumannya ya sama dengan hukumannya tukang nyolong ayam. Kalau tukang nyolong ayam, hukum itu penuh loh, Bung. Hukum 3 bulan, 3 bulan. Iya. Kalau bandit, bajingan, hukum 8 tahun. Wah, sudah 2/3 Anda ya. Nah, sudah, sebentar lagi pulang. Nggak ada, Bung. Dalam soal ini, saya marahnya itu membela pemerintah, dan marah yang kedua saya ngeritik pemerintah. Belum pernah saya ngeritik seperti ini. Oh gitu? Belum pernah. Karena nolnya 15 tadi itu memang mengkhawatirkan. Jangan bicara nol, Bung. Itu angka. Aku itu nggak suka angka. Iya. Aku real. Ini ruang segini, ini cukup apa enggak gitu loh. Oh jadi jenengan itu kalau ngomong jangan angka. Angka ada. Itu seberapa banyak gitu. Kalau presiden ngasih penghargaan pada orang baik-baik di negeri ini 100 juta tadi, aku nggak akan mikirkan 100 juta itu angkanya berapa, udah tak pikir ini mana duit cicit 10 kali ini duit ini. Iya. Kantong sini. Loh, keren itu kalau bawa pulang kantong-kantong tebal-tebal pulang dari istana gitu kan, keren. Loh, aku nggak pulang ke rumah. Kemana dulu? Keliling-keliling dulu. Lihat ini. Orang kaya. Iya. Orang kaya, bayangin. Loh, ini apa nih? Warung ini roti ini satu berapa ini? Oh, ini 3.000. Kenapa 3.000? 100.000 satu. Iya. Oh, gitu, Bu. Orang mulai. Biar orang jangan dikira tidak punya penghargaan dari pemerintah, punya. Jangan Mbak pulang dulu. Orang harus tahu. Dulu zaman Pak Habibie, jenengan dapat 2 ya penghargaan. Medali, tak buang langsung. Gus Dur juga ngasih. Iya, ngasih. Diantarkan oleh orang Libe ke kantor saya. Di kantor Berita Nasional Antara. Begitu, Pak, ini tadi diantar ke kantor gini. Kelondang tuh buang. Mana ruang aku gede kan. Lantainya banyak jadi kelondang gitu. Nanti ada orang yang baik hati tapi menyinggung saya. Orang baik hati, Pak, ini medali apa? Bareng dibuang kok ditanyakan ke aku. Sebelumnya tak buang. Karena kalau sampai ke rumah itu oleh anakku dipakai untuk main-main, untuk garuk-garuk tanah, yang kayak gitu. Medali. Dan tidak saya ceritakan bahwa itu namanya medali, bahwa itu penghargaan yang itu anak masih kecil gitu. Iya, masih kecil digaruk-garuk gini. Dan nanti kadang-kadang dia pakai juga begini, tapi kan sampai ke kaki dia masih galungan gini. Inilah penghargaan yang tidak punya harga, supaya presiden tahu.
Kalau memberi penghargaan pada rakyat itu yang berharga. Biar bisa dinikmati. Loh iyalah. Kalau betul-betul negara sampai melaratnya demikian rupa, berikanlah itu aqua 1 gelas. Berikan di istana sekaligus itu, dan salaman dengan presiden, dan salaman tak ombe. Iya. Media, catat baik-baik, saya telah menerima penghargaan berupa minuman. Yang di luar sana tadi itu, ada teman yang membelikan saya 1 botol, bisa saya minum, penghargaan temanku dan penghargaan presiden, podo wae jumlahnya. Oke. Jadi begini, kalau penghargaan itu diberi, itu menjadi mekanisme kontrol, dan orang tertentu tahu tidak akan mencuri. Mengelola duit tapi tidak akan mencuri. Saya nggak tahu dalilnya, tapi mengapa saya bisa? Apakah karena saya membaca sastra? Atau karena saya menulis sastra? Iya, saya tidak ada ngambil. Dalam kekuasaan saya tidak bisa ngambil. Saya itu kaya, merasa kaya, Bung. Karena itu penandaan ini sekian miliar tak tanda tangani loh itu. Sore nanti masih ada sekian miliar. Bajingan, aku tuh sugih banget. Iya. Apalagi di kantor di bawah UNDP. Miliar. Jadi dalam jiwaku itu isinya aku kaya karena aku menandatangani pengumuman sekian miliar. Tapi mulai dompetku kok kosong. Itu fenomena, tapi itu keren. Itu keren betul. Itu gaya zaman Rasulullah, zaman khalifah-khalifah. Mereka nggak nyolong. Ada di bumi ini, di negeri ini, kekuatan yang mengelola duit banyak tanpa dikontrol orang, tapi dia tidak akan nyolong. Pasti ada orang itu, pasti ada. Aku berani ngomong. Kalau semuanya penjahat, hancur kita. Nah, oleh karena itu, orang pajak itu juga perlu diberi duit ekstra. Iya, gajinya udah tinggi, ya, gajinya udah tinggi. Tapi adakanlah upacara di kementerian, di Lepan Banteng, Bu Menteri yang ngasih, kamu pajak di kantor pajak mana? Berapa penghasilanmu? Sekian ini. Anakmu berapa? Di mana kuliah? Bu 1 di Inggris, 1 di Amerika. Aku ora gumun, ya wes. Tapi kamu masih perlu tak beri penghargaan. Ini aja nyolong. Ya, biar duitnya udah banyak diberi penghargaan. Simbolik. Kalau mereka mendapat gaji dan insentif ini dan itu kan kewajiban. Nah, mereka merasa pemerintah wajib memberi ini, jadi saya mengerjakan ini. Lain hal kalau Bu Menteri panggil si anu ini, kamu orang pajak, kamu orang bea cukai, kamu orang ini. Beda-beda fungsinya. Kamu mendapat 1 miliar. Atas tanggung jawabmu mengelola duit dengan sedemikian hebatnya. Kalau ini Bung, orang seperti itu di antara berapa pasti ada satu yang bersumpah tanpa kata-kata. Bu Menteri, biar saya tidak dikontrol oleh ibu atau oleh dirjen atau inspektor atau oleh apapun. Bu, tanpa dikontrol. Saya ini kontrol untuk diri saya sendiri. Saya tidak butuh hukum. Saya itu senang, Bung. Kalau negara itu tidak ada hukum, karena rakyat tidak butuh hukum. Dan negara ini kebanyakan hukum, tapi ora berlaku. Rakyatnya butuh diatur dengan hukum, tapi begitu pemerintah ingin melaksanakan aturan dengan tegas, kawannya bekerja namanya apa tadi itu? Senayan itu. Enggak setuju. Enggak. Kita curigai bahwa mereka ingin mencuri. Itu aja. Ingin mencuri atau memeras. Pengusaha-pengusaha. Jadi Bung, jangan dikeluarkan dulu Bung. Ini masih banyak. Ini kita ngomong sampai hati kita tenang sedikit gitu lah. Ini terasa banget nih. Terasa banget kemarahan. Kemarahan kita. Kemarahan. Semua kita marah. 15-0 itu. Aku ora penting nol. Oke. Kang, ini seru banget kita ngobrolnya, tapi memang ada satu fenomena bahwa Pak Mahfud ngomong ini Bu Sri Mulyani punya tanggung jawab yang besar untuk ngeberesin di departemennya, di kementeriannya, bagaimana agar kemudian ketika nanti Indonesia pindah ibu kota, yang pindah ke sana tuh cuma orang-orang baik.
Jadi kita akan menemukan satu kondisi pemerintahan yang jauh lebih baik. Biar begini, Bung, boleh kita ya. apa namanya? Berpikir tanpa sistematika. Apa tuh? Ini hanya atas trust. Iya, iya. Bu Sri di depannya ada segunung duit, dikontrol dia sendiri, tidak ada orang lain. Aku yakin dia tidak akan ngambil. Oh ya, karena integritasnya terjaga. Itu dia makanya. Kenapa tadi you tanya ini siapa, ini siapa? Bukannya dunia moral. Iya, iya. Dunia moral bisa menjadi pertanyaan, tapi orang yang punya what we call it moral integrity. Iya, iya. Moral integrity. Tidak butuh hukum. Tidak butuh hukum dalam dirinya sendiri. Hukum itu ya dirinya itu. Makin banyak hukum tanda bahwa negara ini kacau. Iya. Makin banyak tentara keseliweran, tanda bahwa kita ini tidak aman. Iya. Nggak ada lah tentara-tentara, nggak ada polisi, nggak ada apa, nggak ada jaksa, nggak ada jaksa, nggak ada hakim, dan nggak usah lah jaksa hakim susah-susah kita manggilnya yang mulia, mulia apa? Penjahat lepas. Penjahat lepas. Mulia apa? Di mana mulianya? Jadi Bung, ini kemarahan kita ini sistemik. Yep. Artinya sistem itu keseluruhan rangkaian dari penegak hukum yang begini-begini-gini. Kedapatan tidak beresnya. Kalau penegak hukum itu pada beres, betul-betul beres, orang takutlah dihukum. Gimana? Dihukum tapi bisa memesan datangnya seseorang. Dan setelah datang seseorang itu bisa panggil ini siapa nih? Ini 15 juta, tolong aku keluar, tutup pintuku, jangan ada lapor-lapor. 15 juta dia keluar. Datangnya besok malam. Iya. Hukum bisa cuti. Iya, cuti. Kan bisa itu, Bung, begitu, Bung. Bisa. Pernah kejadian. Penegak hukum macam apa ini? Iya. Jadi kita ini partisipan, namanya kayak kita ini pelengkap penderita. Pelengkap penderita atas didirikannya negara. Dengan penuh tanggung jawab akan membangun masyarakat adil, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, toto, tentrem, kartora, harjo, dok. Oke, teman-teman, ini luar biasa obrolannya berkenaan dengan fenomena yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan ini jadi momentum. Aku nggak menyinggung Menteri Keuangan lo ya. Enggak. Aku malah membela lo ya. Iya, kita juga sangat membela. Kita yakin beban ini bisa dijadikan momentum. Kenapa kok dibuka sekarang? Karena kita yakin Bu Sri Mulyani mampu mengatasinya, membersihkan departemennya, membersihkan kementeriannya dari peluang-peluang kecurangan atau permainan anak buahnya ke depan. Jadi mudah-mudahan besok jadi lebih bersih, kita lebih... Dan jangan cemas. Kita nggak perlu cemas. Kita yakin jangan ini akan takut jadi... diancam orang. Iya, Nabi diancam, Menteri Keuangan ya diancam sedikit. Ya Oke, gitulah. Teman-teman terima kasih. Saya Kuku tadi sama Kang Sobari. Mudah-mudahan kita ketemu di minggu depan. Terima kasih. Amin.